Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Widyati Kusumasari. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 8 Semarang. Di sini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Di sini saya akan melaksanakan tugas PPL untuk modul 1 dengan tema mengembangkan budaya kasih. Mata pelajaran ini berada di kelas 11 fase F. Pembelajaran ini menggunakan problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan budaya kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita doa dulu ya. Yuk, siapa yang mau mimpin doa? Oke, Jeko, silahkan. Yuk, kita siapkan hati. Yuk, Jeko. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga pagi ini kami masih dapat berjumpa di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran tentang bagaimana kami harus saling mengasihi, mendampingi setiap pelajaran kami dari awal hingga akhir. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Jekonia. Yuk, biar semangat. Kita yel-yel dulu ya. Bisa kan yel-yelnya? Masih ingat toh yel-yel kita? Oke, yuk. SMK penuh cinta, cerdas, inovatif, tangguh. Baik, terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Ada yang sakit gak? Udah ya? Kok loyo semua? Belum sarapan ya? Oke, ini tema kita mengembangkan budaya kasih. Apa toh budaya itu? Materi kita tentang mengembangkan budaya kasih. Untuk tujuannya, peserta didik mampu memahami makna mengembangkan budaya kasih. Peserta didik mampu menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dan masyarakat. Itu untuk tujuannya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk dimensi kekerasan yang ada di masyarakat. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan upaya gereja mengembangkan budaya kasih. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengungkapkan rasa syukur atas kasih yang diberikan Allah melalui sesama. Sekarang Bu Ayu tanya nih, ini kan temanya tentang mengembangkan budaya kasih. Budaya apa sih menurut kalian? Yuk, siapa? Ya, Alan. Suatu kebiasaan yang diturunkan dari para nenek moyang kita. Baik, ada yang lain? Oke, yuk. Suatu kebiasaan yang ada di masyarakat. Baik, terima kasih. Jawabannya betul ya semua ya. Kebiasaan di masyarakat, terus dari nenek moyang, itu benar. Yuk, budaya. Tuh. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Itu budaya. Contohnya apa toh budaya itu? Contohnya apa? Ya. Sopan terhadap orang tua. Bagus, boleh. Yuk. Ada yang lain?
Tarian tradisional. Tarian tradisional bisa. Ada yang saya jawab lagi? Apa contoh budaya yang lain? Ya, Ceko. Itu wayang, terus batik. Wayang, batik, bisa. Itu contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, itu ada, bisa. Wayang, batik. Tadi apa? Ada berbagai macam tradisi, baju, ya kan? Terus ada lagi apa tadi? Mengunjungi orang, menghormati orang tua, ya kan? Itu budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, di tempat kita ini. Yuk, selanjutnya kekerasan. Di tempat kita sering nih terjadi kekerasan, sering kalian lihat di televisi atau kalian dengar berita atau mungkin kalian buka Google tentang kekerasan. Apa tahu kekerasan? Bisa dilihat sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar yang lemah itu semakin apa toh mendapatkan penderitaan, terus menderita. Contohnya apa kekerasan? Bullying. Terus apalagi? Ada perang, ya kan? Terus ada apa lagi? Permusuhan, itu kekerasan juga, ya kan? Ada kekerasan dalam bentuk apa? Verbal dan non verbal, lesan dan tertulis. Ada beberapa dimensi kekerasan, bisa kalian lihat di situ. Ada kekerasan psikologis, kekerasan lewat imbalan, kekerasan ekonomi, kultural, tersamar, kekerasan terhadap anak, kekerasan etnis, kekerasan keagamaan, kekerasan lingkungan hidup, kekerasan gender, kekerasan sosial. Kekerasan psikologis contohnya apa? Contohnya apa toh kekerasan psikologis? Misalnya bisa membuat orang stres. Mungkin itu bisa. Kekerasan imbalan. Imbalan itu apa toh nek imbalan? Imbalan itu apa? Pemberian uang ya. Ya, kekerasan imbalan, lewat imbalan. Berarti apa toh? Memberi seseorang dengan uang, bayar seseorang untuk apa toh menutup mulut seseorang biar orang itu tidak apa kebanyakan protes. Ya kan? Kalian mungkin tahu kan beberapa peristiwa, mungkin kalian sendiri juga mengalami, nyoh tak kei duit biar kamu tidak banyak protes. Itu kekerasan imbalan. Kekerasan ekonomi itu gaji buruh yang kecil, banyak pemotongan itu. Ini kultural. Kekerasan kultural itu apa tuh misalnya? Tentang budaya. Budaya di apa ya? Istilahnya kayak ditekan. Budayanya ditekan. Banyak sih contoh-contohnya. Kekerasan terhadap anak itu bisa penjualan anak misalnya. Tuh, kekerasan keagamaan adalah contohnya beberapa tindakan yang melanggar atau melanggar norma agama itu bisa. Kekerasan gender itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Biasanya cowok yang lebih unggul. Itu untuk dimensi kekerasan. Nah, ini tadi ada yang jawab kekerasan itu apa? Bullying atau perundungan. Ini bisa. Ini apa tuh? Dari media sosial. Ini seperti psikologis. Kekerasan psikologis. Psikologis, psikis, kan? Ini juga media sosial. Oh, ini yang sering
dialami oleh anak-anak sekolah, ya kan? Yang anak yang mungkin dianggap lemah itu sering dikerjain. Ayo, siapa sini yang masih sering ngerjain temennya? Ada? Ada enggak? Enggak ya, Bu Ayu harapkan enggak ada nih di kelas kita nih. Anak-anak Bu Ayu enggak ada. Oke. Himbauan dari pemerintah tentang stop bullying. Kita harus menghentikan tindakan bullying atau perundungan yang makin marak di negara kita ini, khususnya di dunia pendidikan. Ada beberapa peristiwa kemarin, kalau kalian lihat di berita, di televisi, atau dimanapun, tentang seorang anak yang mendapat perlakuan tidak mengenakan dari sekelompok temannya. Masih di Jawa Tengah juga, ya kan? Ada yang tahu beritanya? Gak tahu, mesti lihat televisi ndak? Tentang anak yang dipukulin, ya kan? Dibully sama anggota kelompoknya sih sebetulnya. Yang berita di Cilacap, berita di Cilacap itu tentang satu orang anak yang dipukuli sama temannya. Itu bullying. Nih, bisa kalian lihat, bullying atau perundungan adalah suatu bentuk tindakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja. Tindakan kekerasan ini dilakukan baik secara verbal, non-verbal maupun kontak fisik langsung. Itu bullying. Ada yang masih melakukan ini? Yo, refleksi diri. Ada yang masih? Enggak ya? Oke. Ini untuk bahan diskusi. Tadi kalian lihat tentang beberapa gambar tentang bullying, tentang perundungan. Kalian juga bisa cari di internet tentang beberapa kasus bullying yang terjadi khususnya di dunia pendidikan. Yuk, sekarang kalian buat kelompok nih. Ada yang 2, ada yang 3. Bisa, ini duduknya pas sekali, bisa nih langsung untuk diskusi tentang beberapa persoalan di sini. Yuk, silakan membentuk kelompok. Bu Ayu bagikan soalnya ya, nanti bisa kalian tulis atau bisa kalian buat melalui mungkin Canva atau PowerPoint. Itu bisa. HP-nya bisa kan buat Canva, mengerjakan Canva. Bisa ya. Ini soalnya. Sudah selesai ya diskusinya? Yuk, silakan kalian presentasi. Salah satu kelompok maju dulu. Silakan, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, yuk. Maju dulu. Selamat pagi Bu Ayu dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mikael Calvian, absen 23. Saya Jonathan Putra Argaseta, absen 19. Saya Hilarius Alan Antoni, absen 14. Yang pertama, dampak bullying. Kesehatan mental, yang kedua insomnia, yang
3. Trust issue. Yang keempat, balas dendam. Yang kelima, tidak percaya diri. Yang keenam, kesehatan fisik. Dan yang ketujuh, prestasi. Nah, selanjutnya, mengapa bisa terjadi? Ya, jika di lingkungan keluarga mungkin menghukum anak berlebihan atau keluarga yang kurang harmonis. Lalu jika di lingkungan sekolah mungkin sering memberi masukan negatif, yaitu seperti hukuman yang tidak membangun, sering mengintimidasi. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat ada kekerasan? Yang pertama, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, jangan memusuhi pelaku. Dan yang ketiga, jadikan korban sebagai teman. Dan selanjutnya, laporkan kepada seseorang yang berpengaruh di sekitar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kasih. Baik, terima kasih presentasinya dari kelompoknya Alan, Nathan, sama Michael. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, silahkan maju dan presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Sekarang kita juga akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Raya Amogesiti Wibowo, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Jekonia Slita Pratiwi, nomor absen 17. Yang pertama adalah dampak bullying. Yang kedua adalah penyebab bullying. Selanjutnya, cara membantu korban bullying. Yang pertama adalah mencari penyebabnya. Pasti kan orang yang dibully itu pasti ada alasan mengapa ia dibully oleh sang pembuli. Nah, terus ada memotivasi korban. Korban pasti akan merasa merasa stres, merasa kehilangan teman. Terus jadi kita harus memotivasi korban agar semangat, terus bisa merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, mengajak korban keluar dari tempat rawan. Nah, jadi tuh kita sebagai pelopor itu jadi kita mengajak korban agar makin semangat dan keluar dari zona pembuliannya. Nah, gitu deh. Terus yang keempat, mencari teman baru. Kita mencarikan sang korban teman baru agar sang korban bisa lebih bergaul lagi, cara pendekatan kepada korban lebih baik. Terus yang kelima ada mengajak korban untuk berkonsultasi kepada guru atau kepada ahlinya. Biar sang korban tuh merasa terbantu oleh apa yang diberitahu gurunya setelah konsultasi. Yang keenam ada pendekatan personal. Itu pendekatan diri korban terhadap dirinya sendiri agar dia tuh tahu dia tuh harus bagaimana dan gimana. Selanjutnya, yang kelima, mencegah bullying. Adanya edukasi, adanya sanksi bagi pelaku, adanya lembaga perlindungan korban, respek terhadap teman, berani melawan, dan adanya tempat sharing. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya. Udah maju semua ya kelompoknya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56. Di situ bercerita tentang peristiwa penangkapan Yesus. Waktu Yesus berdoa, dia ditemani beberapa muridnya, lalu dia didatangi salah satu muridnya untuk ditangkap dan diserahkan ke pemerintahan Roma saat itu. Di situ ada peristiwa juga, Yesus meminta salah satu muridnya yang melakukan kekerasan kepada orang yang mau menangkap Yesus. Di sini pesannya apa toh? Yesus tidak ingin bahwa setiap tindakan kekerasan itu dibalas dengan kekerasan. Yesus mengajarkan pada kita tentang apa toh? Kasih.
ya kan? Kasih. Apa itu kasih? Kasih bisa dilihat ya di sini. Ada beberapa gambar tentang simbol kasih. Oh, love, ya kan? Kasih. Apa itu kasih? Kasih yuk. Kasih menurut kalian apa tuh? Cinta, Bu. Cinta, boleh. Yang lain? Kasih sayang. Kasih sayang, oke. Bisa. Ini, kasih. Tadi ada yang bilang cinta, kasih sayang. Kasih itu cinta. Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya apa? Amor. Nah, kan? Bahasa Inggrisnya, the love. Itu kesatuan kata, kasih. Kasih itu berarti apa toh? Memberi dengan hati, sepenuh hati. Itu kasih. Ungkapan emosi seseorang. Bisa dikatakan ungkapan hati seseorang. Ungkapan emosi. Thomas Aquinas mengatakan kasih yaitu sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Itu kasih menurut Thomas Aquinas. Ada beberapa upaya gereja untuk mengembangkan budaya kasih. Usaha-usaha membangun budaya kasih sebelum terjadi konflik dan kekerasan. Usaha yang kedua, membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik. Kalau contohnya itu membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik, itu bisa kalian baca sendiri di sini. Perlunya orang yang menderita menceritakan kembali konflik atau kekerasan yang mereka alami, mengakui kesalahan dan meminta maaf serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kesalahan, pengampunan oleh korban, dan rekonsiliasi. Tuh. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 mengatakan bahwa kita perlu mengasihi sesama kita melebihi diri kita sendiri. Kita wujud kasih kepada Allah itu dapat kita terapkan dengan mengasihi sesama. Boyuk sudah bagi soal untuk aktivitas kita, pembelajaran kita sepanjang hari ini. Ada di GC, bisa kalian buka GC-nya, silahkan dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, silahkan kalian isi refleksi. Sudah Boyuk bagikan juga di GC, di link yang Boyuk bagikan tadi. Silahkan diisi tentang kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini. Sebagai tugas mandiri untuk kalian, buatlah poster atau gambar tentang stop bullying. Tugasnya itu bisa dikumpulkan melalui link yang sudah Boyuk bagikan. Ada di classroom kalian. Nanti dikirimkan, nanti Boyuk lihat apa atau usaha kalian, posternya seperti apa atau yang sudah kalian buat, kreasi kalian tentang bagaimana kalian bisa mengajak orang lain untuk menghentikan tindakan ini, bullying, tindakan bullying di sekolah. Bisa ya untuk tugasnya ya. Oke.
tugasnya sampai sebelum pertemuan kita minggu depan sudah harus dikirim di linknya Bayu. Sanggup? Sanggup ya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, sebelum kalian meninggalkan tempat ini, sebelum kalian aktivitas selanjutnya, kita tutup kegiatan ini dengan doa. Salah satu mimpin doa, silakan. Baik, Raya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas pembelajaran yang telah kami terima. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk memahami dan mengembangkan budaya kasih dalam hidup kami. Bantu kami melepaskan ego dan keserakahan sehingga kami dapat lebih fokus kepada kepentingan orang lain. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang, berkah dalam. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu mencerminkan kasih kepada sesama. Selamat siang semuanya. Baik.